Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas apa itu masjid, apa fungsinya, apa yang tidak boleh dilakukan di dalamnya. Masjid berasal dari bahasa Arab sajadah sujudu, yang artinya sujud, tempat untuk bersujud, artinya meletakkan kepala serendah mungkin setara dengan kaki, dalam rangka mengakui kebesaran Tuhan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada juga yang percaya masjid berasal dari bahasa Aram masjid, tempat beribadah artinya. Bahkan tanah lapang pun bisa disebut masjid, bisa kita untuk beribadah, tidak harus tertutup oleh tembok. Dalam definisi itu, alam semesta dimanapun bisa kita buat untuk masjid. Masjid dalam artian esensinya, dan dengan arti formal nanti kita bahas untuk selanjutnya. Fungsi masjid adalah untuk sholat, beribadah, zikir, iktikaf, berdiskusi, belajar mengajar, tempat pengumpulan zakat fitrah atau sedekah, tempat penampungan tunawisma. Dan sekarang yang jarang kita lihat di masjid adalah tempat berdiskusi. Memang ada tempat belajar mengajar, tapi untuk diskusi sepertinya ya minimal di sinilah. Hanya belum, karena dari kecil saya selalu ingin diskusi di masjid. Itu saat saya tanya, pertanyaan saya kan selalu aneh-aneh, selalu nyeletnya agak ngawur gitu. Yang saya tanya biasanya marah, dan sepertinya untuk hal ini kurang. Mungkin nanti kalau kita sudah menjadi orang tua dan harus ikut dalam mengelola masjid, kita semua bisa memperbaikinya. Dan satu lagi, sekarang masjidnya itu bagus-bagus, tapi di sekitar masjid banyak orang miskin yang seringkali kekurangan makanan. Padahal zaman dulu masjidnya itu rayot, jelek dari lempung, atapnya dari daun, tapi bisa menghidupi 60 fakir miskin, dan mereka semua hidup di sekitar masjid dan tidur di area masjid, dan itu boleh. Sekarang kalau ada gelandangan masuk masjid, buru-buru mau dihidupi, yang ada dilaporin ke pamong dan ditangkap. Agama ini kan diciptakan untuk manusia dan alam semesta, bukan untuk masjid, bukan untuk Allah, untuk manusia. Ya termasuk itu tadi, kita membangun bagus-bagus masjid untuk apa? Untuk dilihat. Tapi kalau tidak mampu menghidupi orang miskin, orang yang tidak mampu, orang yang membutuhkan, ya kan malah malu-maluin. Bagus-bagus tapi miskin sebenarnya. Nah, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemimpin agama setempat. Selanjutnya, masjid apakah boleh diperindah? Dalam apa-apa kita selalu merujuk pada Nabi dan sahabat ya. Ya tidak harus sama plek, tapi esensinya kita niru ke sana rujukannya. Apakah boleh diperindah sampai mewah begitu? Mayoritas ulama imam mazhab bersepakat bahwa itu hukumnya makruh. Makruh itu artinya bukan boleh, boleh itu artinya mubah, mubah bahasa Arabnya. Makruh itu ada satu level di bawah mubah, ada haram, makruh, mubah, halal. Halal itu dianjurkan dan berpahala. Ada sunnah, sunnah dianjurkan juga dan berpahala dalam ibadah. Nah ini makruh, makruh itu seperti rokok zaman dahulu kan, hukum rokok kan makruh, sekarang haram katanya. Ya nanti kita itu bisa didiskusikan. Sementara ini untuk memerintah masjid itu makruh. Mungkin bisa jadi mubah kalau di sekeliling masjid sudah tidak ada lagi orang miskin yang butuh makan dan kekurangan makan setiap harinya. Itu perlu dicek. Siapa yang mau ngecek zaman sekarang? Buru-buru. Kemudian apakah boleh
untuk transaksi jual beli ya. Seperti tadi, ulama dahulu menyatakan bahwa haram hukumnya jual beli di dalam masjid, tidak boleh. Kalau masjid adalah untuk beribadah, meskipun jual beli juga salah satu bentuk ibadah, semua tergantung niat kita. Tapi itu disepakati sebagai tidak boleh. Boleh untuk mensalati orang mati, boleh. Seringkali masjid digunakan untuk mensalati orang mati. Juga pernah untuk rumah sakit dadakan, bisa untuk apapun asal yang bermanfaat untuk orang banyak. Bisa untuk menikah, boleh. Masjid bisa untuk menikah, biasanya orang ijab di dalam masjid, dan itu keren dan boleh. Apakah iktikaf boleh di dalam masjid? Boleh, dan itu sunnah. Iktikaf boleh di rumah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Malik menurut pendapat lama. Pendapat baru tidak sah karena istri-istri Nabi juga beriktikaf di masjid. Imam Abu Hanifah pernah berkata, sah bagi wanita untuk beriktikaf di masjid rumahnya. Maksudnya adalah ruangan di rumahnya yang diperuntukkan untuk sholat, dan tidak boleh bagi laki-laki untuk iktikaf di masjid rumahnya. Dan ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Syafi'i memperbolehkan beriktikaf di masjid rumah bagi laki-laki dan perempuan. Ada yang boleh, ada yang tidak, karena pemahaman ini terpecah. Pemahaman masjid kita terpecah dari esensi dan formalitas. Untuk esensi, memang semua alam semesta ini bisa kita gunakan untuk beribadah, kecuali di dalam WC, kuburan harusnya tidak boleh juga. Selebihnya itu boleh. Untuk esensi, karena Nabi sendiri berkata, semua di alam ini, semua di bumi ini terhampar, sudah disucikan untuk bersujud. Nah, secara formal, apalagi di zaman sekarang, masjid ya itu bangunannya seperti itu, ada kubahnya, ada temboknya muter, ada lantainya, nanti di luar tembok ada serambi, di serambi ada halaman, di luar serambi ada halaman, dan bangunannya tentu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau yang lainnya masjid kan bisa, seperti masjid rumah, salatan kalau di Jawa itu bisa dijual beserta rumahnya, ya kan. Karena jika masjid formal tentu tidak boleh diperjualbelikan. Apakah iktikaf di serambi masjid boleh? Boleh. Mayoritas ulama menyepakati serambi masjid adalah sebagian daripada masjid itu sendiri. Masjid esensi dan masjid formal. Halaman masjid yang biasanya dari tanah atau dari paving, atau bisa juga sekarang ada yang di keramik, yang di luar daripada bangunan pusat dan bangunan luar yang serambi, di luarnya itu apakah masjid juga? Sayangnya ulama berkata itu bukan termasuk masjid, tentunya bukan masjid formal. Tapi agama Islam ini penuh dengan esensi. Yang penting itu inti dari ajaran agama. Alam semesta semuanya, semua planet, semua galaksi, kalau kita bisa ke sana, kita bisa sholat di sana. Dalam arti paling dasarnya, masjid adalah sajadah sujudu masjid, tempat untuk bersujud, tempat untuk beribadah, dan semua alam ini adalah tempat untuk beribadah. Ada yang bilang masjid kenapa bisa sespesial itu, karena masjid adalah rumah Allah di bumi. Kalau rumah Allah di bumi, sebelum ada masjid, ya Allah nggak punya rumah di bumi. Rumah Allah itu apa? Masa Allah tuh kecil terus masuk ke dalam masjid? Ya enggak. Esensinya enggak seperti itu. Tentu itu pasti enggak seperti itu. Itu hanya ungkapan saja.
Yang aslinya ya Allah bersemayam dimanapun, termasuk rumah Anda, apalagi rumah Anda yang tempatnya ada kotaan khusus, kamar khusus, diberi wangi-wangian seperti sunnah Rasul seperti itu. Saya rasa bisa untuk iktikaf. Ada yang mau nambahin? Tentu saya ada salah kata pasti harus dikoreksi, nggak serta-merta benar 100%. Boleh kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.